Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang uh, perniagaan atau jual beli atau aktivitas bisnis, di mana di dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk uh, melakukan aktivitas jual beli atau perniagaan. Di antaranya di Quran surat Al-Baqarah 275 yang bunyinya sebagai berikut. Allah, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga di ayat lain di Quran surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Juga ada di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 bagian pintu rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Perniagaan di sini artinya kegiatan jual beli barang atau jasa secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan. Melibatkan tukar-menukar berdasarkan kesepakatan dan bisa berbentuk perusahaan atau usaha dagang dengan berbagai jenis seperti manufaktur, jasa, atau retail. Intinya adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan mencari untung dari transaksi barang atau jasa. Jadi maksud ayat tadi kita dianjurkan melakukan perniagaan dengan jalan yang tidak memaksa atau berdasarkan kerelaan dan kejujuran. Inilah inti dari perniagaan yang dimaksud ayat dan hadis tadi. Adapun langkah-langkah untuk kita berniaga, yang pertama itu kita harus punya keberanian untuk memulai. Yang kedua, cukup lakukan saja semampu kita. Yang ketiga, harus memiliki kemauan yang diwujudkan. Keempat, jangan banyak mengeluh dengan situasi yang ada pada diri kita. Yang kelima, bersyukur atas yang didapat, berapapun keuntungannya. Jadi yang pertama itu, kita harus berani memulai. Jangan sampai kita belum memulai sudah ketakutan. Takut rugi, takut nggak balik modal, takut nggak laku, atau ketakutan yang lain yang belum tentu itu terjadi, hanya ada di dalam pikiran kita saja. Jadi langkah pertama untuk melakukan perniagaan atau aktivitas jual beli atau bisnis adalah berani memulai. Yang kedua, lakukan saja dengan kemampuan yang kita miliki. Apapun itu kemampuannya. Yang penting kita mau melakukannya. Yang ketiga, kemauan. Tapi kemauan saja tidak cukup. Kemauan di sini adalah kemauan yang bisa diwujudkan. Jadi kalau kita hanya sekedar mau, ya belum tentu
bisa terrealisasi. Yang keempat, jangan banyak mengeluh dengan situasi diri kita. Kurang modal, kurang alat, kurang ini, kurang itu. Pokoknya kita lakukan aja. Kelima, bersyukur atas yang didapat. Jadi dari seluruh aktivitas perniagaan yang kita lakukan, mau untungnya kecil, besar, sedang, ya harus disyukuri apapun yang kita peroleh dari aktivitas perniagaan tersebut. Tidak boleh iri atas pencapaian orang lain. Syukuri yang didapat. Itu langkah-langkah praktisnya. Jadi jangan terlalu banyak ide, tetapi idenya tidak ada satupun yang diwujudkan. Lebih baik kita fokus dengan satu atau dua ide, tapi diwujudkan. Tidak kelamaan mikirnya. Karena kalau kita kelamaan mikir, atau kita banyak ragunya terhadap ide kita sendiri, ya kita akan kehilangan momentum dan kehilangan waktu yang sangat berharga dalam hidup ini. Jadi ketika kita sudah punya ide, satu atau dua, kita harus bisa membatasi waktu supaya ide tersebut segera bisa kita realisasikan. Kalau satu ide kita masih ragu, setelah kita udah pikirkan, masih ragu, tidak yakin bisa diwujudkan, segera dieliminasi. Dan kita fokus ke ide yang lainnya untuk memikirkannya dan mewujudkannya. Terus begitu prosesnya. Sampai kita benar-benar yakin terhadap ide yang ingin kita realisasikan. Yang jelas di sini kita kata kuncinya ide yang diwujudkan. Jadi bukan ide yang sekedar dipikirkan, tetapi ide setelah dipikirkan segera diwujudkan. Supaya kita bisa mendapatkan momentum yang tepat terhadap ide-ide yang kita pikirkan. Inilah langkah-langkah praktis di dalam kita memulai perniagaan. Karena di dalam perniagaan itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapat. Selain keuntungan, juga kemanfaatan, kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, bisa memberi manfaat dari keuntungan yang kita dapat kepada hal-hal yang sifatnya itu berguna untuk orang lain, bisa menolong anak yatim piatu, bisa membangun rumah ibadah, bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi sekali lagi kita dianjurkan untuk melakukan perniagaan atau aktivitas jual beli, berdagang, atau juga aktivitas bisnis. Jadi ini merupakan anjuran baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dan hal ini pasti banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, demikianlah, semoga kita segera untuk memikirkan ide-ide
yang bisa kita wujudkan di tahun 2026 nanti, sehingga uh, ekonomi kita bisa bertambah baik di tahun-tahun yang akan datang. Sekali lagi, kita harus berani memulai terhadap ide-ide yang sudah kita pikirkan dan segera kita wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.